Puji nama Tuhan, kita masih bisa bertemu dan biarlah Tuhan memberkati kita di ibadah di hari Minggu ini. Kita buka firman Tuhan sebagai tema khotbah saya pada saat ini adalah kunci kehidupan selalu mengalami kemajuan dan tidak mengalami kemunduran. Kunci kehidupan selalu mengalami kemajuan dan tidak mengalami kemunduran. Karena saya percaya bersama dengan Tuhan kemunduran tidak akan ada, selalu kemajuan. Tetapi kenapa kita kadang mundur mengikut Tuhan, kadang tidak diberkati, kadang gitu-gitu aja. Tapi saya katakan kepada saudara bahwa saat kita mendengarkan khotbah ini, saudara akan mengetahui bahwa Anda akan maju. Masalah boleh ada, rintangan boleh ada, tetapi tetap maju bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya ingatkan saudara, Yesus adalah pintu menuju sukacita. Yesus adalah pintu menuju kesembuhan. Yesus adalah pintu menuju keselamatan. Dan Yesus adalah pintu menuju kemajuan. Sebab di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan coba-coba berbuat apa di luar Yesus, semua akan nol. Dan untuk itu ada 3 kunci agar kehidupan kita selalu mengalami kemajuan dan tidak mengalami kemunduran. Yang pertama yaitu mengandalkan kekudusan. Mari kita buka 2 Samuel 22, 25, 27. 1, 2, 3. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku. Di depan matanya benar. 27. Tuhan tahu kita bengkok hati kita. Terhadap orang yang bengkok, Tuhan berbelit-belit. Anda boleh menipu, Anda boleh mungkin berbohong kepada pendeta, kepada sesama, kepada suami istrimu. Tetapi Tuhan tahu bengkok hatimu, dan Tuhan akan berbelit. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang baik, engkau berlaku yang baik. Dan terhadap orang yang bengkok hatinya, engkau berbelat-belit. Kenapa tidak terjadi kesembuhan? Kenapa tidak terjadi mujizat bagiku? Kau mundur-mundur aja. Aku Kristen seperti setia. Perhatikan hidup kita. Apakah bengkok hati kita? Bagaimana caranya mematahkan itu? Hidup dengan kekudusan. Katakan samping kanan kirimu, hidup dengan kekudusan. Amin. Kekudusan dimulai dari hidup suci. Hidup suci adalah dibersihkan dari yang kotor. Dan hidup suci kalau terus dipertahankan akan jadi kekudusan. Bagaimana kunci hidup kudus? Alkitab sudah katakan agar kita tetap maju. Roma 12 ayat 1. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu sebagai tubuhmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah, saudaraku, yang pertama agar ibadah kita diterima oleh Tuhan, persembahkan tubuhmu di hadapan Tuhan. Makanya jangan ada saat memuji Tuhan main handphone, itu tidak akan dijawab Tuhan doamu. Kenapa? Yang paling utama pertama Tuhan katakan bagimu, persembahkan tubuhmu. Gak akan dijawab Tuhan doamu kalau kau pegang handphone. Karena tubuhmu aja kau rawat, apalagi roh dan jiwa. Persembahkan tubuhmu. Berarti apa? Fokus kepada Tuhan saat memuji Tuhan. Tuhan melihat tubuhmu, pergerakan tubuhmu waktu memuji Tuhan. Makanya saat kita memuji Tuhan, bersamamu ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Pada status, aku lagi di gereja di tangan. Apa?
lagi bersama dengan Tuhan. Bersama dengan setan. Makanya setelah mengalami kemunduran, aku sudah ke gereja, aku sudah memuji Tuhan, kok mundur-mundur aja hidupku? Karena saudara tidak persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati kepada Tuhan. Katakan amin. Bagaimana menjaga kekudusan tubuh? Ada 3. Jaga hubungan baik dengan Kristus melalui persekutuan. Yang kedua, tanamkan dalam hatimu bahwa tubuhmu adalah milik Kristus, bukan milik setan. Tanamkan dalam hatimu tubuhmu adalah milik Kristus. Yang ketiga, jaga perkataan, jaga perilaku, jaga segala pikiran. Tapi saya mau katakan saudara, walaupun saudara berdosa hari ini, datang ke tempat ini, tapi kalau saudara jaga hidupmu, tubuhmu, Tuhan akan ampuni. Roh Kudus bersama dengan saudara. Amin. Tapi bertobat. Yeremia 7:3. Yang pegang hampir bertobat. Amin. Yang pegang handphone bertobat. Amin. Saudara berkata, kenapa datang ke gereja tadi? Di gereja sana saya bisa main handphone, di sini kok ditegur, di sini nggak bisa main handphone. 1, 2, 3. Selalu katakan kepada saudara, jika saudara masih hidup di dalam dosa, hidup di dalam kedagingan, tadi datang ke tempat ini, tapi di tempat ini perbaiki tingkah lakumu, perbuatanmu, maka Tuhan akan mengampunimu. Tuhan itu baik. Perbaiki tingkah lakumu, maka Tuhan akan mengampunimu. Katakan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Alkitab telah berkata, kalau kita menjaga kekudusan, maka kita akan melihat Tuhan. Tidak bisa Anda melihat Tuhan kalau nggak ada kekudusan. Mari buka firman Tuhan, Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sama-sama. Sebab Anda akan biasa-biasa saja datang kepada Tuhan. Gak akan terjadi apa itu melihat Tuhan. Kita gak bisa bertatap muka dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mujizat demi mujizat terjadi. Saat Anda sakit, Anda menerima kesembuhan. Itulah Anda melihat Tuhan. Dan Anda masih mampu mengucap syukur walaupun penderitaan Anda. Itulah mujizat. Itulah melihat Tuhan. Bukan langsung kita lihat dia bertatap muka dengan kita. Tapi waktu kita mengalami, mungkin kita butuh uang, butuh kita materi. Tapi saat kita melihat Tuhan, ada orang Tuhan kirimkan untuk menolong kita. Itulah mujizat Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itulah upah orang-orang yang kudus. Orang yang kudus selalu tulus perbuatannya. Ciri-ciri orang yang kudus, tulus perbuatannya. Makanya kalau ada orang yang tulus, dia nggak mau. Kalau dia kasih, ya udah. Itu adalah tulus perbuatannya. Kudus. Amin. Muncul kan? Kita boleh tahu kebenaran. Kita boleh tahu kebenaran firman Tuhan dan paham dengan kebenaran firman Tuhan. Itu semua adalah dasar dan kita belum bisa melihat Allah. Perhatikan, kita boleh tahu kebenaran firman Tuhan dan paham dengan kebenaran firman Tuhan. Itu semua adalah dasar dan kita belum bisa melihat Allah dan belum ada yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita melakukan hidup kudus, maka kita akan melihat Allah melalui mujizat-mujizatnya. Anda boleh paham firman Tuhan. Orang Farisi paham firman Tuhan, hafal firman Tuhan. Anda boleh tahu hafal semua ini. Itu hanya dasar. Tapi kalau Anda hidup kudus, mujizat jangan terjadi. Anda jangan pernah melihat Tuhan. Katakan sampai kali kirimu, mari hidup kudus. Amin. Amin. Ada yang berkata, bagaimana caranya? Sulit. Percaya, saudara dan saya. Munculkan lagi. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Percayalah hari ini saya dan saudara akan mengalami kemenangan di
demi kemenangan dan kemajuan demi kemajuan. Ketiga, kalau saudara jatuh cinta kepada seorang wanita, gunung pun jadi seperti ratu, hujan pun kulewati. Tapi kalau gak cinta lagi, udah 2 anaknya, hujan sedikit pun, di mana kau Pak? Gak dibalas sampai Tuhan datang 2 kali. Di WA pun gak di WA. Kenapa? Salah satu yang diberkati oleh Tuhan, jatuh cinta kepada kekudusan. Kalau sudah jatuh cinta kepada kekudusan, ingat bahwa kemenangan akan terjadi bagimu, kemajuan akan terjadi bagimu, sebab Tuhan baik dan sangat baik. Amin. Jatuh cinta kepada kekudusan, maka itu akan membuat engkau diberkati oleh Tuhan. Jangan takut, Anda boleh tinggal di Pulau Nias, tetapi berkat Anda berkat Bukota. Amin. Sama lagi saudara, gereja Betani boleh tinggal di Pulau Nias, tetapi gereja kita adalah gereja ibu kota dan orang-orang dalam tempat ini. Karena kita menjaga kekudusan, diberkatilah jemaat ini, diberkatilah kita semuanya. Jaga itu, maka jatuh cinta kepada kekudusan membuat kita semakin diberkati. Biasanya, Pak Pendeta, apa tandanya kalau seseorang itu memiliki hidup yang kudus dalam hatinya? Saya akan buat secara singkat. Apa tandanya jika seseorang itu memiliki hidup yang kudus dalam hatinya? Ingat, seseorang itu akan merasa gelisah dan bersalah ketika melakukan dosa. Orang yang kudus, tandanya orang hidup kudus, di waktu dia berbuat dosa sekecil apapun, hatinya akan gelisah dan dia tidak bisa tenang. Itulah orang yang punya kekudusan. Tapi kalau orang yang sudah gereja dosa, terus berbuat dosa, itu kudis. Bukan kudis. Saya sampaikan ke kirimu, atau dia kudis. Tetapi orang yang berdosa, saat dia melakukan dosa, dia akan menyesali semuanya. Kenapa? Karena saat dia merasa bersalah, karena ada Kristus dalam hidupnya dan ada kekudusan bekerja dalam hidupnya. Gereja dan pelayanan yang kudus akan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang kudus berkatnya berlimpah. Katakan amin. Orang kudus berkatnya berlimpah. Yang kedua, kunci yang kedua, agar selalu maju, merefleksikan firman Tuhan. Apa artinya merefleksikan? Artinya melakukan perintah Tuhan dan mempelajari firman Tuhan setiap hari, menjadikan gaya hidup kita selalu belajar firman. Karena hanya di dalam firman Tuhanlah semua kunci kemajuan. Karena firman Tuhanlah yang mengajarkan kerendahan hati. Dunia mengajarkan hidup sombong. Maka kalau ada orang sombong, dia jarang baca Alkitab. Betul? Kalau ada orang sombong tapi di gereja, hati-hati, dia jarang baca Alkitab. Kalau dia baca Alkitab, merefleksikan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan tiap hari, dia tidak akan sombong, selalu rendah hati. Yang percaya katakan amin. Anda boleh sama-sama datang ke gereja, tapi Anda sombong, kerendah hati. Kenapa? Karena Anda tidak pernah merefleksikan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Makanya Anda tidak diberkati, selalu mengalami kemunduran. Dan ayat 14 berita itu 2 Tawarik 7, 13-16. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. 14. Dan umatku yang di atasnya aku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. 16 sama-sama.
Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di sepanjang masa. Saat Anda merefleksikan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mempelajari firman Tuhan setiap hari. Ayat 14, ingat, lihat ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Perhatikan ayat 14. Ada kata merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Hanya orang-orang yang mau belajar perintah Tuhan, yang mau melakukan merendahkan hati. Jangan coba-coba Anda merendahkan hati, tetapi Anda tidak pernah baca firman Tuhan. Tidak akan bisa. Anda semakin diberkati, semakin sombong. Karena itulah ajaran dunia. Tetapi orang yang datang kepada Tuhan, merefleksikan firman Tuhan, dan dia akan dikatakan di sini adalah janji Tuhan bagi orang yang mendengar, orang yang merendahkan diri, maka Tuhan akan mengampuni. Makanya jika saudara mau diampuni Tuhan, rendahkan hatimu, katakan amin. Kapan? Karena baca firman, pelajari firman Tuhan. Kemudian ayat 15. Jikalau mata Tuhan terbuka dan telinganya mendengar doa kita, lakukan perintah Tuhan dan pelajari perintah Tuhan. Kapan saja, tiap hari lakukan. Jikalau saudara mau maju, lakukan perintah Tuhan sesibuk-sibuk apapun. Baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ingat, waktu Anda di kantor melakukan kebenaran, ingat, kebenaran boleh dibelokkan, tapi kebenaran akan tetap bertumbuh sampai selama-lamanya. Maka Anda akan diberkati oleh Tuhan. Ayat 16. Kalau mau nama Tuhan tinggal selalu setiap hari di rumahmu, agar di rumahmu tinggal Tuhan, yaitu hatinya sepanjang masa di rumahmu, refleksikan firman Tuhan setiap hari, perkatakan di rumahmu firman Tuhan setiap hari. Selalu saya saksikan, saya bangga punya, saya anggap anak saya si Jimmy. Maaf ya, ini Arthur, dan saya selalu bersaksikan dia. Lalu setiap hari saya refleksikan firman Tuhan bagi dia. Kemudian sebelum kami tidur, sengantuk-ngantuk apapun kami, dia harus ambil gitarnya. Duduk kok, papi, duduk mami. Dia panggil papi lalu sama kami. Doa kita, ngantuk, duduk, doa kita. Dia sambil bergitar. Walaupun kita ada kuncinya, kunci W. Semua lagu-lagu yang kita nyanyikan sekarang, hafal dia nanti. Makanya bawa anakmu ke gereja, jangan titip di tetangga, katakan amin. Ya namamu, karena lasar sekali kamu di tetangga ini aja kamu ya. Makanya apa sifatnya mirip seperti tetangga? Bukan seperti Tuhan Yesus. Anda seperti Tuhan Yesus, anakmu seperti tetangga. Refleksikan firman Tuhan, Yohanes 14:13-14. Kuat, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. 14:3. Perkatakan firman Tuhan, apapun yang kamu minta saat ini, Tuhan bersamamu, berikan tepuk tangan. Bersama dengan Tuhan ada sukacita. Yohanes 14:27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Makanya agar saudara tidak gelisah dan gentar, baca firman, refleksikan firman Tuhan. Ada satu, kenapa Daud menang kepada Goliat? Apakah dia orang yang hebat? Apakah dia perwira? Saul aja takut, tentaranya takut. Tapi kenapa Daud yang kecil menang kepada Goliat?
karena dia selalu refleksikan firman Tuhan. Muncul kan? Ketiga, ketika Daud menghadapi Goliat, Daud tidak berkata tentang berbahayanya Goliat, tetapi Daud berkata tentang betapa hebatnya. Amin. Dia sudah lihat Goliat begitu besar. Dia tidak lihat betapa besar Goliat, tapi karena dia terus refleksikan firman Tuhan, dia melihat Yesus, dia melihat Allah di depan. Kecil Goliat, makanya di waktu dia ikutkannya ke tabelnya, dia melihat ada Allah di depan, dan dia berkata, betapa hebatnya Tuhanku. Katakan amin. Tapi orang yang tidak merefleksikan firman Tuhan, ada masalah kecil, malas, ayo ibadah, malas. Ibadah kita malas. Ibadah kita malas. Mulai dari bapak-bapaknya, bapak-bapak, semua bapak-bapaknya, semua tetap juga malas. Sehingga besoknya indah. Telah dipanggil ke rumah Bapak. Dan memang lebih layak di rumah Bapak daripada di rumah Bapak di sini kan? Karena capek Bapaknya di dunia kan? Kemudian gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang merefleksikan firman Tuhan. Kalau saudara mau tetap mengalami kemajuan dan tidak mengalami kemunduran, jangan lihat betapa hebatnya tantangan yang ada di depan matamu, tetapi lihatlah betapa hebatnya Tuhanku, dahsyatnya Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tunjukkan, ingatlah. Ingat, talenta dan kerja keras bisa membawa kita ke puncak kesuksesan, tapi hanya karakterlah yang akan mempertahankan posisi kita. Karakternya Daudlah yang menentukan dia bertahan mengalahkan Goliat. Anda boleh punya kesuksesan, Anda boleh punya kebanggaan, tapi ingat, itu akan hancur kalau karaktermu tidak bisa bertahan. Amin. Tuhan ingin karaktermu bertahankan. Hanya dengan karakterlah yang bisa dipertahankan untuk membuat engkau lebih sukses. Kenapa? Saat Anda tidak punya karakter dalam Kristus, merefleksikan firman Tuhan, Anda akan sombong, Anda akan sepele kepada Allah. Tapi dengan karaktermu kepada Kristus, baca firman Tuhan, semakin sukses, semakin bertahan posisi itu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang ketiga, yang pertama tadi jaga kekudusan, yang kedua refleksikan firman Tuhan, yang ketiga tindakan iman. Tindakan iman. Saya melihat ada satu berkat yang luar biasa di Alkitab ini. Saya belajar kepada seorang perwira, orang yang tidak dekat dengan Tuhan, tetapi kenapa dia diingat oleh Tuhan. Lukas 7:3-5. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus yang menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi Bapa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat. Perhatikan, ketika Yesus didengar seorang perwira, perhatikan dengan jelas, dia menyuruh para tua-tua, berarti para hamba-hamba Tuhan, untuk bertemu dengan Yesus. Waktu para tua-tua menyampaikan kepada Yesus, ada seorang perwira dan kemudian menyuruh kami untuk agar Yesus datang ke rumah perwira, ada hambanya sakit. Yesus tidak tertarik. Tetapi kenapa Yesus tertarik? Di waktu dikatakan oleh tua-tua Yahudi, mari Yesus datanglah kepada seorang perwira karena sakit hambanya, Yesus tidak tertarik. Tetapi di waktu Yesus mendengar, mari lihat ayat 5. Waktu Yesus mendengar perkataan orang Yahudi, yaitu tua-tua Yahudi, mari katakan 1, 2, 3. Sebab ia, siapa ianya? Perwira. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah
Di waktu berkata, dialah perwira yang menanggung pembangunan ibadat kita. Yesus tertarik dan dia katakan, di mana rumahnya? Ternyata orang-orang yang mau membangun bait Allah spesial di mata Tuhan. Kepada mereka lah Tuhan akan bekerja, ke rumahnya lah Tuhan akan bekerja. Makanya jangan pelit untuk membangun rumah Allah. Kalau mau ke rumah Tuhan, kalau mau rumah dikunjungi Tuhan, bangun rumah Allah. Amin. Tidak harus kau berikan semuanya, tapi apa yang Tuhan berikan. Ingat, apakah tertarik Tuhan waktu tua-tua datang? Tidak tertarik Tuhan. Tapi dikatakan, dialah perwira itu yang membangun rumah pembangunan ibadat. Maka Yesus berkata, mana dia? Mari ayat 6a. Kenapa? Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Hei, ternyata orang yang suka membangun bait Allah spesial di mata Tuhan. Karena inilah orang yang beriman di hadapan Tuhan. Tindakan iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ayat 10, terakhir. Ayat 10. 1, 2, 3. Orang yang suka membangun bait Allah, itu adalah tindakan iman bagi Tuhan. Engkau yang sakit akan sembuh. Lebih baik uangmu bangun gereja daripada kamu coba beli obat. Siapa di sini yang beli obat sampai selama-lamanya sampai mati? Angkat tangan. Tapi siapa yang ingin sembuh dan bangun bait Allah? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Tindakan iman membangun bait Allah akan diberkati oleh Tuhan. Maju petugas yang mengikat perjamuan. Mari kita duduk bersama. Buka tanganmu kepada Tuhan. Semua tangan kepadamu, tutup mata. Saya ambil waktu 2 menit. Anda selalu berkata mungkin, kenapa saya mundur? Berkatku mundur, kehidupanku mundur. Segala yang sudah kudapatkan mengalami kemunduran. Saya mau katakan kepada saudara, jaga kekudusan, refleksikan firman Tuhan, dan kemudian juga